Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rahmawati. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah cita-cita atau jati diri dari suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi, dan bangsa. Ideologi yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila karena nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kedua adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai sarana yang menyatukan masyarakat sehingga dapat dijadikan cara menyelesaikan masalah. Yang kedua, sebagai pembimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, sebagai tujuan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang terakhir, sebagai ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka. Yang pertama, pandangan hidup tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntunan perkembangan zaman. Ideologi ini ada karena bersumber dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakatnya, sehingga ideologi ini dapat selalu memenuhi cita-cita bangsa yang menggunakan sesuai dengan tentuan zaman. Yang kedua adalah ideologi tertutup, yaitu pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat dirubah-rubah, sehingga ajaran yang menentukan tujuan serta norma politik dan sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. Dan ideologi ini ada bukan karena berasal dari masyarakat itu sendiri, melainkan dari kelompok tertentu, sehingga ideologi ini bersifat memaksa, keras, dan sangat mengatur. Selanjutnya, apakah Pancasila itu termasuk ideologi terbuka atau tertutup? Menurut saya, Pancasila bukan ideologi tertutup, karena seperti yang kita ketahui, kalau ideologi tertutup itu ideologi yang kaku dan tidak ada kebebasan masyarakat. Dan ideologi ini ada bukan dari masyarakat, melainkan dari kelompok tertentu yang ingin menguasai politik, ekonomi, dan negara ini. Dan juga terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan, dan ideologi ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka karena masyarakat bebas melakukan apapun tanpa ada paksaan dari siapapun. Terancamnya ekstensi Pancasila karena narkoba, terorisme, dan korupsi. Hal ini terjadi akibat Pancasila tidak dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sesungguhnya dapat menghadapi berbagai tantangan, dan Pancasila juga merupakan ideologi terbaik bangsa. Penting untuk membangun dan memantapkan ideologi Pancasila di tengah masyarakat, mengakulasi nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga mengingatkan kalau banyak negara-negara dunia yang mengapresiasi Pancasila sebagai filsafat ideologi bangsa dan mengimplementasikan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman. Yang pertama adalah narkoba atau narkotika psikotropika dan zat aditif atau nafza, atau narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku, serta menimbulkan ketergantungan. Ancamannya, narkoba menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi bangsa Indonesia, karena narkoba dapat menyebabkan lost generation dan mampu mengarahkan sebuah bangsa pada negara yang gagal, failed state. Hal ini yang menyebabkan berbagai negara memerangi narkoba. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan hak buruk bagi individu
dan masyarakat secara keseluruhan. Narkoba akan menghancurkan generasi bangsa ini. Efek bagi pengguna akan berdampak menjadi perilaku buruk seperti mengancam keamanan lingkungan, memicu tindakan kriminal, tidak produktif, sakit, bahkan berujung kematian. Masalah narkoba berpengaruh sangat negatif. Yang kedua adalah korupsi, menjadi ancaman bagi perdamaian dunia, baik perdamaian dalam makna the absence of war, juga makna social justice. Keadilan sosial dari sejumlah kajian yang telah dilakukan, dan kita dapat mengetahui bahwa korelasi antara korupsi, perdamaian, dan stabilitas mengandung hubungan yang saling mempengaruhi. Dampaknya, persepsi kesenjangan dan tidak adilan di tengah masyarakat akan semakin menguat. Kerasan publik yang berujung pada konflik terbuka semakin sulit dihindari. Mengamputasi kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Korupsi kerap menghasilkan aktor rentseker, pemburu renter yang merampas sebagian hak publik untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah terorisme, merupakan ancaman yang sangat nyata dengan bentuk penistaan terhadap agama yang mempengaruhi terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa, dan realitasnya aksi kelompok radikal itu dalam menimbulkan kerugian material, nyawa, rasa takut di masyarakat. ISIS atau IC pada mulanya hanyalah kekuatan milisi nasional di Irak yang muncul akibat konflik politik di dalam negeri pasca pemerintahan Saddam Hussein. Yang perlu ditegaskan bahwa ISIS hanyalah buah dari konflik politik domestik Irak sampai Suriah yang tidak ada kaitannya dengan faktor keagamaan. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terdapat dalam 5 penyusunan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.